3, 2, 1, apa? 3, 2, 1, let's go! Oke, baik, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zulfan Kating. Di sini saya sebagai host. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan definisi korupsi. Definisi korupsi itu terbagi dalam dua bagian, menurut undang-undang dan menurut para ahli. Pada video kali ini juga kami akan menjelaskan pencegahan korupsi. Pencegahan korupsi itu terbagi dalam tiga bagian. Yang pertama, edukasi, yang kedua perbaikan sistem, yang ketiga eksekusi. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke penjelasannya. Pengertian berdasarkan Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana tercantum dalam bab 2 pasal 2. Yang dimaksud dengan korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengertian definisi korupsi menurut para ahli. Kalau lihat pejabat yang golongan pas-pasan dan atau sekedar PNS golongan rendah mempunyai mobil yang sangat mewah dan rumah di mana-mana, mungkin kamu akan bilang, dia korupsi. Nah, sebelumnya kalian sudah tahu belum pengertian korupsi? So, jangan asal nuduh ya kalau belum tahu pengertian korupsi. Oke, berikut ini beberapa pengertian korupsi dari berbagai ahli. Yang pertama, korupsi menurut Black's Law Dictionary. Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak dari pihak lain. Pengertian definisi korupsi menurut Syah Hussein Alatas menyebutkan benang merah yang menjelujuri dalam aktivitas korupsi yaitu subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat yang diderita orang masyarakat. Korupsi menurut Wikipedia, perilaku penjabat publik, baik politikus, politis maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Menurut Baharudin Lopa mengatakan, korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan-perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat atau umum. Strategi preemptif atau edukatif adalah suatu strategi yang bertujuan untuk mengajak masyarakat agar ikut serta dalam memerangi korupsi dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat mengetahui, memahami dan peduli terhadap tindakan penyimpangan yang bisa menyebabkan terjadinya korupsi. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta perilaku dan budaya anti korupsi di kalangan masyarakat. Salah satu contoh dari strategi preemptif atau edukatif ini adalah dengan melakukan sosialisasi program anti korupsi kepada seluruh lapisan masyarakat mulai dari usia dini. Sosialisasi tersebut dilakukan melalui metode ceramah dan tanya jawab antara peserta dan narasumber yang dipandu oleh moderator. Dalam hal ini, tujuan utama dari sosialisasi program anti korupsi adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa itu korupsi beserta dampak buruknya bagi negara dan rakyat Indonesia. Selain itu, juga dimaksudkan untuk membangun kepedulian agar setiap orang berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dengan adanya strategi preemptif atau edukatif seperti ini, diharapkan bahwa semua orang akan lebih peka terhadap tindakan-tindakan yang merugikan negara akibat perbuatan koruptif, sehingga kita semua dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan bebas dari praktik-praktik tidak etis tersebut. Untuk mencegah korupsi melalui perbaikan sistem, berikut adalah beberapa langkah yang dapat kita ambil. Yang pertama, pendidikan dan kesadaran masyarakat.
Tingkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi, serta pentingnya nilai integritas dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan anti korupsi dapat dilakukan di sekolah, lembaga pendidikan, dan melalui kampanye sosial. Yang kedua, akuntabilitas. Tingkatkan akuntabilitas pemerintah dan pejabat publik. Ini dapat dilakukan dengan menguatkan sistem pengawasan internal dan eksternal, termasuk audit independen, pengaduan publik, dan mekanisme pelaporan yang aman. Sanksi yang tegas harus diberlakukan terhadap mereka yang terlibat dalam tindakan korupsi. Yang ketiga, promosi integritas. Membangun budaya integritas di semua tingkatan pemerintahan dan sektor masyarakat. Ini melibatkan penerapan dan etika standar perilaku yang tinggi, serta peningkatan pemahaman tentang pentingnya integritas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab publik. Yang keempat, penguatan hukum. Meningkatkan kekuatan dan efektivitas lembaga penegakan hukum dalam menangani kasus korupsi. Ini melibatkan perbaikan sistem peradilan pidana termasuk penyelidikan yang menyeluruh, pengadilan yang adil, dan hukuman yang tegas bagi pelaku korupsi. Pemberantasan impunitas juga harus menjadi prioritas. Represif atau penindakan. Melalui strategi represif, KPK menjerat koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Inilah tahapan yang dilakukan. Yang pertama, ada penanganan laporan pengaduan masyarakat. Bagi KPK, pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi terpenting. Sebagian besar kasus korupsi ditemukan melalui pengaduan masyarakat. Sebelum memutuskan apakah suatu pengaduan dapat masuk ke tahap penyidikan, KPK melakukan proses verifikasi dan review. Yang kedua, penyelidikan. Kegiatan yang dilakukan KPK bertujuan untuk menemukan alat bukti yang cukup. Bukti permulaan yang cukup dianggap ada jika ditemukan sedikitnya 2 alat bukti. Yang ketiga, ada penyidikan. Tahap ini salah satunya ditandai dengan penetapan seseorang sebagai tersangka jika ada dugaan kuat bahwa ada bukti permulaan yang cukup. Penyidik dapat menyita izin ketua pengadilan negeri. Keempat, ada penuntutan. Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum setelah penyidik menerima berkas. Dalam waktu 1 hari kerja setelah menerima berkas, berkas tersebut harus diserahkan ke pengadilan negeri. Yang kelima, pelaksanaan putusan pengadilan. Jaksa melakukan eksekusi dengan kekuatan hukum tetap. Untuk itu, panitera mengirimkan salinan putusan kepada jaksa.